Kita lanjut bahas chapter 26. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini, Biksu Tong, Subaji, dan juga Aosway, mereka semua telah tertidur oleh hipnotis dari iblis pasir merah. Dan sang iblis pasir merah ini akan segera membunuh mereka bertiga. Bahkan iblis pasir merah juga telah melihat Sun Wukong yang tergeletak di atas padang pasir. Iblis pasir merah pun merasa dirinya sudah menang dan bisa membunuh mereka semua kapan saja. Tiba-tiba saja seseorang pun muncul dari dalam pasir, yang ternyata itu adalah Raja Alam Baka. Raja Alam Baka ini pun mengatakan bahwa Shao Wuqing adalah orang kepercayaan yang bisa diandalkan untuk mengurus tugas di dunia. Tugas dari Raja Alam Baka yang diberikan kepada Shao Wuqing ini adalah untuk membunuh semua orang yang melewati padang pasir ini, agar jiwa-jiwa orang yang mati itu bisa menjadi budak dari Raja Alam Baka. Ketika Shao Wuqing bisa memenuhi tugas dari sang Raja Alam Baka, maka dia akan bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya, dan sang Raja Alam Baka akan mengabulkan permintaan Shao Wuqing. Ternyata keinginan dari Shao Wuqing ini adalah meminta Raja Alam Baka untuk memperbarui ulang buku hidup dan mati, dan Shao Wuqing ingin dilahirkan kembali menjadi seorang manusia. Raja Alam Baka pun bertanya pada Shao Wuqing apakah keputusan ini adalah sesuatu yang benar-benar ia inginkan. Sang raja pun mengatakan bahwa menjadi seorang iblis adalah yang terbaik untuk Shao Wuqing. Shao Wuqing pun menjawabnya bahwa dia tidak ingin menjadi seorang iblis. Dia hanya ingin menjadi seorang manusia biasa dengan penampilan yang biasa dan hidup yang biasa. Shao Wuqing kini juga berkata pada Raja Alam Baka bahwa sang raja bisa memilih iblis yang lain untuk melakukan tugas ini, dan Shao Wuqing tidak mau melakukan tugas pembunuhan ini lagi. Raja Alam Baka pun menjawab perkataan dari Shao Wuqing. Apakah kamu sudah berniat untuk menjadi seorang manusia? Dan apakah kamu tahu resikonya? Bahwa menjadi manusia itu akan menderita sejak lahir. Dia akan menjadi tua, sakit, dan mati. Dan kamu tidak akan bisa merasa bebas seperti saat ini. Shao Wuqing kemudian mengangkat tangannya dan dia berkata pada Raja Alam Baka bahwa keputusan itu sudah dia ambil dengan segala resikonya. Raja Alam Baka kemudian menyuruh Shao Wuqing untuk membunuh Tang Shan dan juga yang lainnya, agar dia bisa mengabulkan apa yang diminta oleh Shao Wuqing. Dan Shao Wuqing pun berterima kasih pada Raja Alam Baka. Raja Alam Baka pun sambil tersenyum dia berkata pada Shao Wuqing bahwa dia sudah tidak sabar untuk memanen jiwa dari Biksu Tong dan murid-muridnya. Setelah berkata seperti itu, Raja Alam Baka pun menghilang dan dia berjanji akan mengabulkan permintaan dari Shao Wuqing untuk menjadi manusia. Setelah mendapat perintah dari Raja Alam Baka, Shao Wuqing pun akan memulai pembunuhan pada Biksu Tong. Ketika Shao Wuqing mengangkat pedangnya dan siap menebas leher dari sang biksu, dia pun dikejutkan dengan suara dari seseorang yang mengatakan untuk berhenti. Ternyata itu adalah suara dari Subaji yang sedang mengigau bermain dengan cewek-cewek di kolam renang. Dan pada saat Shao Wuqing menoleh kembali ke arah Biksu Tong, ternyata Biksu Tong sudah menghilang dari hadapannya. Dan sekarang sang biksu ada di belakang Shao Wuqing. Shao Wuqing pun kini berkata bahwa ini adalah mustahil karena sang biksu bisa terbangun dari jurus hipnotisnya. Biksu Tong pun menjawab perkataan dari Shao Wuqing, "Kamu tidak tahu sesuatu tentang diriku. Aku adalah orang yang tidak pernah tidur. Mungkin kamu bisa membuat orang lain tertidur, tapi hal itu tidak akan terjadi padaku." Shao Wuqing pun kemudian menjawab perkataan dari Biksu Tong bahwa sang biksu tidak tidur hanya untuk menghadapi kematiannya. Dan sekarang Wuqing pun mengayunkan pedang besar yang ada di tangannya. Tapi sebelum pedang itu berhasil mengenai tubuh dari Biksu Tong, tiba-tiba saja sang biksu kini melesat dan meninju tangan Shao Wuqing. Hal ini membuat Shao Wuqing merasa kesakitan. Setelah itu Biksu Tong juga menyikut wajah dari Wuqing ini. Mendapat serangan dari Biksu Tong, Wuqing pun berkata dalam hatinya bahwa dia tidak menyangka Biksu Tong adalah orang yang hebat. Sang biksu kemudian mengangkat tangan kirinya dan dia pun melakukan tinjuan yang keras pada topeng Wuqing ini. Hal itu membuat Wuqing terpental cukup jauh. Setelah itu, Shao Wuqing pun memegangi topengnya karena dia merasa sangat kesakitan. Dan Wuqing kemudian bertanya, tinju macam apa ini? Biksu Tong menjawab perkataan dari Shao Wuqing bahwa itu adalah tinju dari mantra Tao. Dan Biksu Tong mempelajari mantra itu di Pavilion Sutra di kota Tibet. Halaman pertama dari buku yang ia baca mengatakan bahwa mantra Tao ini sangat efektif untuk menghadapi siluman seperti Shao Wuqing. Shao Wuqing pun kini memegangi topengnya yang terus mengeluarkan darah.
Dan Shao Wuching merasa bahwa ini adalah bukan pukulan yang biasa, karena pukulan ini juga sangat menyayat hatinya. Shao Wuching kemudian berteriak-teriak karena dia merasakan sakit yang luar biasa. Setelah itu, Shao Wuching pun kini menggaruk dadanya karena dia juga merasa sakit di dalam hatinya. Wuching yang sudah merasakan sakit akibat tinjuan dari Biksu Tong, dia pun menjadi sangat marah dan akan membunuh sang biksu. Kemudian Shao Wuching kini melesat ke arah Biksu Tong dengan cepat. Di hadapan dari Biksu Tong, Shao Wuching mengatakan bahwa nyawanya akan dicabut hari ini. Dan sang biksu tidak akan bisa menghentikan Shao Wuching hanya dengan tinjuan yang seperti tadi. Biksu Tong kemudian berkata pada Shao Wuching bahwa akan ada orang lain yang akan menghentikannya. Hal ini membuat Shao Wuching terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Biksu Tong. Dan tiba-tiba saja Sun Wukong pun muncul lalu mencekik Shao Wuching sebelum Wuching ini berhasil melukai sang biksu. Cekikan kuat dan keras dari Sun Wukong ini membuat Shao Wuching tidak berdaya. Sambil mencekik Shao Wuching, Sun Wukong pun kini berkata, "Hei iblis pasir merah, sihirmu cukup bagus, tapi itu hanya membuatku tertidur sebentar." Kemudian Shao Wuching berkata dalam hatinya bahwa ternyata sihirnya juga tidak berpengaruh banyak pada sang Raja Kera. Dan kini Sun Wukong pun melepaskan cekikannya dan dia melempar Shao Wuching cukup jauh. Sambil terlempar di udara, Wuching berkata bahwa dia telah meremehkan tim Biksu Tong. Dan Wukong pun menjawabnya bahwa dia juga sangat ceroboh karena berhasil ditipu oleh Shao Wuching. Sun Wukong yang sudah sangat marah, dia pun menantang Shao Wuching untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Mendengar perkataan dari Sun Wukong, Shao Wuching pun kini bersemangat karena dia juga tidak ingin gagal menjadi seorang manusia. Shao Wuching pun kini mengangkat tangannya dan dia memanggil kembali pedang besar miliknya itu. Dan adu senjata pun kini dilakukan oleh Shao Wuching dan juga Sun Wukong. Biksu Tong pun kali ini berjalan ke arah kuda naga Oswey. Dia pun mengambil buku catatan perjalanan dari para pengembara sebelumnya. Dan biksu merasa tertarik dengan obrolan Shao Wuching dengan Raja Alam Baka, karena Shao Wuching menginginkan dirinya untuk bisa terlahir kembali menjadi seorang manusia. Sambil memegang buku catatan itu, Biksu Tong kini berteriak pada Sun Wukong, "Hei Wukong, aku serahkan iblis pasir merah ini padamu karena aku ingin buka Instagram sebentar." Sambil terus bertarung dengan Shao Wuching, Sun Wukong pun kini menjawabnya, "Baiklah kalau begitu, ini bukan masalah besar buat Sun Wukong." Biksu Tong pun kini membuka buku catatan perjalanan itu dan dia menemukan kata-kata seorang iblis jiwa gelap akan bisa kembali menjadi orang yang baik ketika ada setitik keinginan di dalam hatinya, karena hati adalah sebuah kunci. Kemudian Biksu Tong pun merenung sebentar karena dia masih bingung bagaimana caranya untuk melakukan hal itu dan menyadarkan Shao Wuching untuk bisa membawanya kembali ke jalan yang benar. Sun Wukong yang masih bertarung dengan Wuching, dia pun berhasil melakukan pukulan keras pada topeng Wuching ini yang membuat topengnya menjadi hancur. Ketika Wuching sudah tidak mampu menghadapi kekuatan besar dari Sun Wukong, Wukong pun terus menekannya dengan pukulan-pukulan keras yang terus dilayangkan di tubuh Wuching ini. Wukong kemudian mengangkat tubuh Wuching ke udara dan dia melakukan pukulan yang sangat keras sebagai akhir dari pertarungan. Pukulan terakhir yang dilakukan oleh Sun Wukong itu benar-benar bisa membuat Wuching tersungkur dan sulit untuk bangun lagi. Tapi keinginan besar dari Shao Wuching untuk menjadi seorang manusia membuatnya kini harus bangun dan tidak mau mengakui kekalahan. Dengan cepat Shao Wuching pun kini muncul di hadapan dari Biksu Tong. Hal ini membuat Sun Wukong merasa khawatir dengan gurunya. Dan dengan santai, gurunya menatap datar ke arah Shao Wuching. Lalu sang biksu kini melakukan pukulan datar ke tubuh Wuching ini. Pukulan datar yang dilakukan oleh Biksu Tong membuat Shao Wuching merasa sangat kesakitan. Hal ini membuat Shao Wuching harus berlutut di hadapan Biksu Tong. Wuching yang kini sudah jatuh tersungkur di hadapan sang biksu. Dia masih memiliki tekad kuat untuk bangun karena tidak mau mengakui kekalahan. Sun Wukong yang melihat kejadian ini, dia pun berkata dalam hatinya bahwa tinju Biksu Tong ini bukan tinju biasa dan memiliki efek yang spesial. Karena pada waktu itu, Sun Wukong juga merasakan tinju biasa dari sang biksu dan dia pun juga merasakan sakit di wajahnya. Sun Wukong kemudian mengatakan bahwa Biksu Tong ini benar-benar orang yang terpilih. Biksu Tong yang kali ini berdiri di hadapan Shao Wuching. Dia pun berkata, manusia adalah manusia dan iblis adalah iblis. Masing-masing memiliki sebuah perbedaan dan aku tidak pernah mendengar
ada iblis yang bisa menjadi manusia. Kamu adalah orang yang sangat sombong dan kamu juga orang yang malang karena kamu telah mudah tertipu oleh orang lain. Wuching yang marah dengan perkataan dari Biksu Tong. Dia pun bangkit dan akan memakan sang biksu. Tapi dengan cepat, Biksu Tong pun kembali melakukan pukulan kerasnya di topeng Sha Wuching yang kali ini membuatnya hancur. Dan rasa sakit dari Sha Wuching kini bertambah 2 kali lipat. Sha Wuching pun kemudian mengingat kejadian di masa lalunya. Karena pada saat itu, Sha Wuching pun melihat seorang wanita buta yang sedang duduk sendirian. Dan wanita itu adalah manusia pertama yang menjadi sahabat dari Sha Wuching. Setiap harinya Sha Wuching sering datang untuk menemui si wanita. Dan mereka berdua pun kini mengobrol. Wanita itu pun kini bertanya pada Sha Wuching, apakah Wuching mendengar belakangan ini banyak pengembara yang menghilang di padang pasir ini. Dan kabarnya para pengembara itu dibunuh oleh seorang monster. Tapi si wanita buta ini berkata pada Sha Wuching bahwa dia tidak percaya dengan monster di tempat ini. Wanita itu merasa bahwa pengembara yang hilang dan mati itu dilakukan oleh seorang pencuri. Wanita itu juga mengatakan bahwa pencuri itu lebih menakutkan daripada seorang monster. Dia juga merasa bahwa monster di padang pasir ini tidak akan pernah ada. Perkataan dari wanita buta ini membuat Sha Wuching menjadi terkejut. Dan wanita itu kini lanjut mengatakan, tapi meskipun ada pencuri, sekarang aku tidak akan takut. Karena kamu sekarang ada di sampingku. Dan aku merasakan lebih aman ketika kamu ada di tempat ini. Topeng Sha Wuching pun kini benar-benar hancur akibat pukulan keras yang dilakukan oleh Biksu Tong. Dan Sha Wuching sangat merindukan wanita buta itu. Setelah melihat topeng dari iblis pasir merah kini hancur, sang biksu juga berkata bahwa harapan di dalam hati iblis pasir merah ini telah sangat tinggi dan membuat Biksu Tong merasa kasihan dengan iblis pasir merah. Sun Wukong kini mendekati Biksu Tong dan berkata bahwa Biksu Tong sangat hebat karena berhasil membunuh iblis pasir merah. Biksu Tong kini bertanya pada Sun Wukong apakah Subaji dan juga kuda naga putih sudah bangun. Sun Wukong pun menjawab bahwa 2 orang bodoh itu masih tertidur. Kemudian Biksu Tong kini berkata pada Sun Wukong, "Wukong, sebagai kakak laki-laki pertama, kamu seharusnya bisa menjaga orang lain. Kamu jangan mengambil kesimpulan sendiri dan mengejar apa yang kamu lihat. Karena kita itu adalah satu tim, dan tim itu harus saling menjaga. Apakah kamu paham itu?" Tiba-tiba saja dari dalam pasir kini keluar sepasang telinga. Dan seseorang yang muncul dari dalam pasir itu kini berkata, apakah itu adalah si monyet batu? Dan itu adalah si manusia yang spesial. Mereka adalah tipe yang sangat aku sukai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah seseorang yang muncul tiba-tiba dari dalam pasir ini akan segera menyerang Biksu Tong dan juga yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol sob. Kita lanjut bahas Sun Wukong Absol chapter 27. Gak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pukulan keras yang dilayangkan oleh Biksu Tong pada jiwa Sha Wuching. Hal ini membuat Sha Wuching meninggal dan jiwanya masuk ke dalam alam baka. Wuching pun kali ini berada di hadapan Raja Alam Baka. Dan sang raja kecewa dengan kegagalan dari Sha Wuching. Karena dia sudah menunggu lama 3 jiwa spesial. Tapi Wuching tak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Raja Alam Baka ini. Wuching kemudian meminta 1 kesempatan lagi. Tapi Raja Alam Baka menyuruh Sha Wuching untuk melupakan tugasnya karena dia telah gagal. Dan Wuching juga tidak akan bisa mendapatkan keinginannya untuk menjadi manusia. Raja Alam Baka pun kali ini menertawakan Sha Wuching dan menyebutnya sebagai orang yang naif serta tidak punya otak. Wuching pun menjadi marah, kemudian dia mengingat kata-kata dari Biksu Tong yang mengatakan bahwa Raja Alam Baka memang sedang membohongi dirinya. Raja Alam Baka kemudian mengeluarkan senjata kait dan dia menusukkan senjata itu pada Sha Wuching. Sang Raja Alam Baka, dia berkata bahwa dia bisa melakukan apa saja di tempat ini. Dan sekarang Raja Alam Baka pun melempar jiwa Sha Wuching ke dalam gerobak miliknya dan membawanya pergi. Sambil berjalan dia berkata bahwa jiwa Sha Wuching ini akan dibawa ke tempat khusus karena mereka sudah saling kenal. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong.
Subaji kali ini terlihat sedang mengorek pasir dan dia berhasil menemukan serpihan topeng dari Shaowuqing yang hancur oleh pukulan Biksu Tong. Subaji pun kemudian berlari membawa serpihan itu dan dikumpulkan di depan sang biksu. Wukong pun juga mengatakan bahwa dia juga menemukan 10 buah serpihan dan biksu pun menyuruhnya untuk segera mengumpulkan serpihan itu. Dan kini mereka bertiga pun memandangi serpihan topeng dari Shaowuqing yang sudah terkumpul. Wukong pun lalu bertanya, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh sang biksu? Karena sepertinya Wuqing telah mati. Biksu Tong pun menjawab bahwa dia akan kembali menyatukan topeng Shaowuqing dan menghidupkannya kembali. Baji dan Wukong kini mereka menjadi bingung. Biksu Tong melakukan hal ini karena dia bisa merasakan penderitaan dari Shaowuqing dan dia akan melakukan yang terbaik. Dan kini proses penyatuan topeng dari Shaowuqing pun dimulai. Mereka bertiga kini mulai menyatukan topeng Shaowuqing seperti permainan puzzle. Raja Alam Baka ternyata membawa jiwa Shaowuqing ke dekat jembatan reinkarnasi. Sang raja pun berkata, semua jiwa yang telah mati dan melewati jembatan reinkarnasi ini, maka mereka semua akan bisa lahir dengan sosok yang baru. Tapi menurut sang raja Alam Baka, tidak semua jiwa berhasil melewati jembatan ini. Karena itu, tergantung dari karma yang mereka miliki selama mereka hidup. Semakin berat karma yang mereka miliki, maka jiwa mereka setelah mati akan semakin ringan. Dan mereka akan terjatuh dari jembatan ini. Dan jiwa-jiwa yang telah terjatuh, mereka semua tidak akan bisa kembali. Shaowuqing pun kini marah karena Raja Alam Baka ternyata akan membuang jiwa Shaowuqing ke dalam jurang. Saat Raja Alam Baka menumpahkan jiwa-jiwa yang ada di gerobaknya, dia pun kini kaget karena ternyata jiwa Shaowuqing telah menghilang. Sang raja pun berteriak, siapa yang telah mencuri jiwa iblis pasir merah? Ternyata itu adalah ulah Biksu Tong yang sekarang telah berhasil menyatukan topeng dari Shaowuqing. Topeng Shaowuqing yang telah bersatu kini tetap tidak ada respon. Biksu Tong berpikir, apakah dia telah melakukan kesalahan? Baji pun kemudian mengatakan, apa mungkin ada bagian yang tertukar? Dan Wukong juga merasa bahwa sepertinya memang ada bagian yang salah. Biksu kemudian memandang serius ke arah topeng itu. Dia pun berkata bahwa dia akan menyusun ulang topeng Shaowuqing ini dari awal. Tiba-tiba saja Subaji pun kini kaget karena topeng Shaowuqing mulai bergerak. Dan kini topeng Shaowuqing pun telah hidup dan mulai mengumpulkan tubuh pasirnya. Wuqing pun kali ini berdiri di depan Biksu Tong dan bertanya, apakah dia yang telah menghidupkan dirinya? Sang biksu pun menjawab iya dan lalu bertanya, bagaimana rasanya telah hidup kembali? Wuqing lalu memegangi topengnya. Dia merasa bahwa topengnya telah berubah. Lalu dia bertanya pada sang biksu, apakah sang biksu telah mengacaukan tatanan dari topeng Shaowuqing ini? Biksu pun menjawab, jika kamu tidak puas dengan wajah barumu, maka aku akan menghancurnya lagi dan menyusunnya ulang. Dan kini Shaowuqing langsung bersujud di hadapan Biksu Tong. Dia pun memohon agar dia diangkat menjadi seorang murid, karena dia ingin bertobat dan menjadi orang yang lebih baik. Biksu pun menerima Shaowuqing sebagai muridnya, dan biksu kini memperkenalkan Sun Wukong serta Subaji. Selanjutnya mereka adalah kakak pertama dan juga kakak kedua bagi Shaowuqing. Tim Biksu Tong pun kali ini melanjutkan perjalanan dan akan masuk ke hutan monster. Para monster kali ini menjadi heboh karena Biksu Tong akan melewati tempat ini dan pergi ke barat untuk mengambil kitab api abadi. Para monster pun saling berbisik bahwa jika mereka bisa memakan daging dari Biksu Tong, maka kekuatan mereka akan setara dengan berlatih selama 500 tahun. Raja Siluman Tanduk Satu kemudian menyuruh rakyatnya untuk menangkap Biksu Tong. Siluman Kelabang pun juga tidak mau kalah bersaing dengan para siluman yang lain, karena dia juga tertarik dengan Biksu Tong dan para muridnya. Monster hijau pun yang sedang makan siang, mereka ternyata juga tertarik dengan daging Biksu Tong. Dan anaknya kini merengek untuk segera ditangkapkan Biksu Tong karena dia ingin segera memakan daging Biksu Tong itu. Tapi tiba-tiba saja ayah dari monster hijau itu memegang kepala dari anaknya dan kemudian mematahkan kepala itu karena dia sangat berisik. Sang istri pun kini menjadi marah karena suaminya telah terlalu sering mematahkan kepala dari anaknya, sehingga sang istri harus menjahit ulang kepala itu. Sang anak kemudian merengek kepada ibunya. Dia memohon agar kepalanya dijahitkan kembali. Ibu dari monster hijau, dia pun langsung memeluk kepala anaknya. Sang ayah pun lalu mengatakan bahwa ini pasti akan menjadi persaingan yang ketat di seluruh jalan monster.
Dan kini terlihatlah seseorang telah memberikan emas kepada monster kelelawar. Yang ternyata itu adalah Putri Tengkorak Putih yang sedang mencari info tentang Biksu Tong. Setelah menerima info dari monster kelelawar, Putri Tengkorak Putih pun kini mengucapkan terima kasih atas info yang telah diberikan. Putri Tengkorak Putih pun lalu berkata bahwa dia akan menyampaikan info ini pada Kaisar Tengkorak. Kita berpindah ke Kerajaan Kerbau. Para prajurit istana kini menyampaikan info pada sang raja bahwa Biksu Tong akan segera masuk ke hutan monster. Dan monster-monster jiwa gelap mereka bersaing untuk menangkapnya. Raja Kerbau pun tidak tertarik sama sekali dengan info itu. Dan dia tidak mau bersaing untuk menangkap Biksu Tong. Di tempat yang gelap gulita, Buddha Alis Kuning mendengar bahwa Sun Wukong akan kembali ke jalur monster. Dia pun mengingat pada saat dulu dikalahkan oleh Sun Wukong. Hingga akhirnya sang Buddha Alis Kuning masih menaruh dendam pada Sun Wukong. Karena gara-gara Sun Wukong itu dia harus berada di dalam kegelapan tanpa ujung. Dan sekarang dia pun akan muncul kembali untuk balas dendam. Dan inilah formasi terkuat dari tim Biksu Tong yang akan mengguncang dunia. Dan mereka akan melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab api abadi. Setibanya di jalan monster, Biksu Tong kali ini dihadang oleh monster buaya. Para monster buaya itu pun bertanya, apakah kamu dan Sancang yang akan pergi ke barat untuk mengambil kitab api abadi? Biksu Tong pun menjawabnya bahwa itu adalah benar. Monster buaya itu pun langsung menyerbu ke arah Biksu Tong dan juga yang lainnya. Dan kali ini Biksu, Subaji, dan juga Sawucing menjadi waspada. Tapi tiba-tiba saja monster buaya itu pun terbelah begitu saja. Hal ini membuat Aosway menjadi ketakutan. Dan monster buaya pun satu persatu kini tumbang. Ternyata itu adalah ulah dari Sun Wukong yang mengamuk secara brutal. Dan dia akan membunuh semua monster buaya dengan pukulan tongkat ruyi miliknya. Monster buaya yang tersisa dan masih hidup kali ini menjadi ketakutan dan mereka pun kabur. Sun Wukong lalu menoleh ke arah Biksu Tong dan yang lainnya. Dia pun langsung berkata bahwa masalah sudah dibereskan. Biksu Tong, Baji, dan Sawucing mereka semua kini menjadi melongo karena mereka belum menyerang satupun para monster buaya, tapi mereka sudah kabur ketakutan oleh kekuatan Sun Wukong. Wukong dan Biksu Tong pun kini saling memandang. Dan malam pun kini telah tiba. Sang biksu menyuruh mereka semua untuk beristirahat di akar pohon yang besar. Kemudian Biksu Tong memanggil Sun Wukong. Dan dia mulai berbicara tentang kerjasama tim. Apa yang dikatakan oleh Biksu Tong membuat Sun Wukong menjadi tersinggung karena tindakannya masih dianggap salah. Biksu Tong lalu berkata pada Sun Wukong bahwa Sun Wukong tidak salah sama sekali. Bahkan kerjanya hari ini sudah cukup bagus karena bisa membereskan masalah dengan cepat. Tapi menurut Biksu Tong, situasi seperti ini tidak boleh berlanjut cukup lama. Karena sang biksu takut, di masa depan mereka semua akan menjadi tergantung pada Sun Wukong. Dan mulai sekarang, Biksu Tong akan membuat aturan dan kode untuk semuanya. Sehingga setiap orang punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing tentang apa yang harus dilakukan dalam perjalanan ini. Wukong kemudian merasa bahwa hal ini pasti akan sangat merepotkan. Dan tiba-tiba saja, seseorang pun muncul di atas mereka. Wukong, Baji, dan Wujing mereka menjadi waspada. Orang itu pun terus mengintip mereka semua. Sun Wukong pun merasakan bahwa sepertinya dia kenal dengan orang itu. Dan dia pun kini lari mengejarnya. Sun Wukong pun mempercepat langkahnya karena dia tidak mau kehilangan jejak dari orang yang telah mengawasinya. Kemudian Sun Wukong berteriak untuk berhenti. Orang itu pun langsung berhenti dan menyapa Sun Wukong. Dan ternyata dia adalah si rubah ekor 9. Sang rubah pun tersenyum ke arah Sun Wukong lalu mengatakan, lama tidak melihatmu Sun Wukong. Dan kamu masih saja sangat gesit seperti masa lalu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah rubah ekor 9 ini mempunyai niat jahat atau niat baik pada tim biksu dan juga yang lainnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas si Xingji Episode chapter 28. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Sun Wukong pun telah bertemu dengan teman lamanya, yaitu si rubah ekor 9. Mereka berdua terlihat sama-sama sangat senang. Kemudian sang rubah pun berlari dan memeluk Sun Wukong. Si rubah selama ini mengira bahwa Sun Wukong telah mati ketika dirinya berbuat onar di istana surga. Sun Wukong pun menjawabnya bahwa dia tidak akan mati dengan mudah. Dan sekarang si rubah pun mempermainkan pipi dari Sun Wukong karena dia sangat kangen sekali. Udah sangat pakai sekali. Sambil memegangi pipi dari Sun Wukong,
Si rubah pun berkata bahwa tidak ada yang berubah dari wajah Sun Wukong ini. Sun Wukong juga mengatakan bahwa si rubah juga masih sama saja. Dan sekarang si rubah pun tertawa bahagia karena teman lamanya telah kembali dan bertemu dengan dirinya. Bahkan si rubah berlari mengelilingi Sun Wukong saat ini. Sun Wukong kemudian berkata pada si rubah bahwa dia juga merindukan masa lalunya. Rubah pun masih memanggil Wukong dengan nama monyet batu. Dan dia saat ini mengajak Sun Wukong untuk kembali ke Gunung Huaguo. Karena kehadiran kembali dari Sun Wukong ini pasti akan membuat keadaan sama seperti sebelumnya. Sun Wukong pun kemudian terdiam sejenak. Dan dia pun kini mengatakan pada rubah ekor 9 bahwa sekarang keadaannya telah berbeda. Meskipun dia sudah kembali ke tempat ini, tapi dia tidak bisa kembali ke Gunung Huaguo. Sun Wukong juga mengatakan bahwa sekarang namanya bukan lagi monyet batu, tapi dia sudah berganti nama menjadi Sun Wukong. Dan ini adalah nama pemberian dari tata gata dari surga. Hal ini membuat si rubah ekor 9 menjadi terkejut, karena ternyata nama si monyet batu sudah berubah menjadi Sun Wukong. Si rubah pun kemudian bertanya, kenapa hal ini terjadi padamu? Apakah para dewa itu telah menganiaya dirimu? Dan apakah mereka telah memaksamu untuk menjadi orang yang patuh pada mereka? Wukong pun menjawabnya bahwa ceritanya sangat panjang dan Tata Gata adalah teman dari Sun Wukong. Jika bukan karena Tata Gata, Sun Wukong pasti akan mati pada saat dirinya berbuat onar di istana surga. Sun Wukong pun juga mengatakan pada si rubah bahwa kedatangannya kembali ke jalur monster kali ini adalah untuk mengawal Biksu Tong pergi ke barat dan mengambil api abadi. Ketika si rubah mendengarkan nama Tang Sanjang, dia pun mengatakan bahwa ini sepertinya sangat menarik. Kemudian si rubah meminta pada Sun Wukong apakah Sun Wukong bisa mempertemukan dia dengan Biksu Tong itu. Sun Wukong pun menjawabnya bahwa tentu saja mereka akan segera bertemu. Dan kini wajah dari si rubah ekor 9 menjadi senang dengan permintaannya yang dituruti oleh Sun Wukong. Tidak lama kemudian, Subaji, Biksu Tong, dan juga Sawujing kini telah tiba di tempat dari rubah ekor 9. Pada saat di depan rumah dari rubah ekor 9, Subaji mengatakan bahwa dia mencurigai tempat ini. Kenapa bisa ada sebuah rumah yang berdiri di atas rawa? Bahkan Sawujing juga merasakan bahwa hal ini terlihat sangat aneh. Tapi meskipun begitu, mereka tetap masuk karena mereka percaya bahwa rumah dari rubah ekor 9 ini adalah sahabat baik dari Sun Wukong. Sesampainya di dalam rumah dari rubah ekor 9, sang rubah pun kini membuatkan masakan yang sangat banyak untuk tim dari Biksu Tong. Sambil memberikan hidangan, rubah itu pun bertanya, apakah kalian menyukai masakanku? Subaji kali ini pun makan dengan sangat lahap. Dan Biksu Tong berkata bahwa tindakan dari rubah ekor 9 ini sangat sopan pada dirinya dan juga para murid-muridnya. Rubah ekor 9 pun kemudian berkata pada Biksu Tong bahwa dia senang melakukan hal ini karena bagi sang rubah, rumahnya ini tidak pernah didatangi oleh siapapun. Dan oleh karena itu, kedatangan dari Biksu Tong dan juga yang lainnya membuat dirinya merasa senang, sehingga menghidangkan semua jamuan ini. Sun Wukong kemudian berkata pada Biksu Tong bahwa sang guru tidak perlu sungkan untuk memakan semua hidangan yang telah diberikan oleh rubah ekor 9. Sambil makan, Subaji pun kali ini mengatakan sesuatu pada Sun Wukong bahwa selama ini ternyata Sun Wukong memiliki seorang teman yang cantik dan juga baik hati. Tapi kenapa dia tidak pernah memperkenalkan temannya itu pada Subaji? Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Subaji, hal itu dikarenakan wajah dari Subaji sangat jelek dan pasti temanku ini tidak mau mengenal dirimu. Si rubah ekor 9 kini mengobrol dengan Biksu Tong. Dia pun bertanya apakah sang biksu senang berada di tempat ini. Biksu Tong pun menjawabnya bahwa tempat ini sangat bagus, tapi kenapa bisa sebuah rumah berdiri di atas sebuah rawa? Sun Wukong lalu menjawab perkataan dari gurunya bahwa rumah dari rubah ekor 9 ini dapat ditemukan di semua jalur monster. Sun Wukong lalu bertanya pada si rubah, bagaimanakah kabarmu selama ini? Rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa semenjak Sun Wukong menghilang dari jalur monster, keadaannya tidak menyenangkan. Sang rubah harus pergi ke dunia manusia, kemudian dia juga harus pergi ke klan naga, dan selanjutnya dirinya juga pergi ke tempat Ashura. Hal ini dia lakukan hanyalah untuk mencari Sun Wukong. Sun Wukong pun kemudian menanyakan kembali pada si rubah ekor 9, di manakah pacarmu saat ini? Rubah itu pun menjawab bahwa pacarnya telah meninggal.
Kemudian si rubah mengatakan bahwa pacarnya itu adalah seorang manusia dan dia adalah kaisar dari dinasti manusia itu. Menurut sang rubah, pacarnya itu adalah orang yang baik dan dia bersedia mencintai rubah ekor 9 dengan sepenuh hati. Tapi sayangnya, umur dari pacarnya ini tidak terlalu panjang sehingga dirinya tidak bisa bersama dengan rubah selamanya. Sun Wukong kini merasa kasihan dengan cerita dari rubah ekor 9. Kemudian sang rubah berkata bahwa tidak perlu kasihan padanya karena pada saat ini rubah ekor 9 telah menemukan seorang yang baru yang pantas untuk menjadi pacarnya. Dan orang yang dimaksud oleh rubah ekor 9 ini ternyata adalah Biksu Tong. Kali ini rubah ekor 9 terus-terusan memandangi wajah dari sang biksu. Rubah itu pun juga meminta agar Biksu Tong untuk tinggal di sini bersama dirinya. Biksu Tong kali ini menjadi terkejut, begitu juga dengan Sun Wukong, Shao Wuqing, dan juga Subaji. Subaji kemudian mengatakan bahwa rubah ekor 9 ini terlalu blak-blakan dan tidak ada basa-basinya. Keadaan yang tegang ini kemudian dicairkan oleh Sun Wukong. Dia mengatakan bahwa sang rubah ini sedang bercanda. Sun Wukong kemudian berkata pada rubah ekor 9, "Dasar kau rubah brengsek. Kali ini kamu membuatku terjatuh dalam masalah besar." Sambil terus memandangi Biksu Tong, rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa dia tidak bercanda dan ini adalah hal yang serius. Biksu Tong kemudian berterima kasih pada rubah ekor 9 atas kebaikannya hari ini dan kini Biksu Tong berpamitan bahwa dirinya harus segera pergi dari tempat ini dan melanjutkan perjalanan. Tapi respon dari rubah ekor 9 ini sangat mengejutkan karena dia tidak akan membiarkan Biksu Tong dan juga yang lainnya pergi dari tempat ini. Sang rubah juga mengatakan bahwa rumahnya ini adalah sebuah labirin yang telah dirinya buat. Dan tanpa persetujuan dari rubah ekor 9, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa keluar dari tempat ini. Tiba-tiba saja, rumah dari rubah ekor 9 ini mengeluarkan aura yang sangat mencekam. Hal ini membuat sang biksu dan juga yang lainnya menjadi waspada. Sun Wukong tiba-tiba berteriak untuk segera menghentikan hal ini. Kemudian Sun Wukong berkata pada si rubah bahwa mereka itu adalah guru dan juga adik-adiknya. Dan rubah ekor 9 tidak bisa melakukan hal ini pada mereka semua. Sambil melirik ke arah Sun Wukong, rubah ekor 9 pun kini mengatakan bahwa sepertinya hubungan dari Sun Wukong dan juga Biksu Tong ini sangat erat, sehingga Sun Wukong dapat mengatakan dengan lancar. Dan sang rubah pun bertanya, apakah dirimu benar-benar percaya 100% akan hal itu? Kemudian rubah ekor 9 pun melanjutkan kata-katanya bahwa Sun Wukong adalah raja dari semua binatang. Tapi kenapa setelah dikurung selama ratusan tahun, kali ini Sun Wukong menjadi domba yang penurut? Dan menurut rubah ekor 9, ini bukanlah karakter dari Sun Wukong yang asli. Rubah ekor 9 pun melanjutkan kata-katanya, apakah dirimu telah dipaksa untuk melakukan perjalanan ke barat yang sebenarnya hal ini tidak pernah kamu inginkan? Selama ini kamu merindukan bahwa misi mengantar Tang Sanjang itu akan menemui kegagalan, bukan? Dan untuk dua saudaramu, mereka hanyalah sampah yang tidak berguna. Sun Wukong hanya terdiam dan tidak bisa menjawab apapun tentang perkataan dari rubah ekor 9 ini. Sang rubah terus berkata pada Sun Wukong bahwa dia menyuruh Sun Wukong untuk kembali menemukan jati dirinya seperti masa lalu. Karena Sun Wukong adalah sang raja dan dia bukan peliharaan dari para dewa. Tapi Sun Wukong adalah bagian dari monster di tempat ini. Akibat kata-kata yang dikeluarkan oleh rubah ekor 9, Sun Wukong pun kemudian mengingat kejayaannya pada saat dirinya menjadi raja kera di Gunung Huaguo. Dia menguasai seluruh jalur monster ini. Bahkan kejayaan yang dipegang oleh Sun Wukong membuat seluruh rakyat kera menjadi senang. Hingga akhirnya Sun Wukong pun harus dikurung di Gunung Lima Jari. Pada saat dikurung itu, Tathagata selalu menemui Sun Wukong. Kemudian Tathagata memberikan nama baru pada Sun Wukong karena sebelumnya nama Sun Wukong ini dikenal dengan monyet batu. Nama ini diberikan oleh Tathagata karena akan menjadi awal hidup yang baru untuk Sun Wukong. Tathagata pun juga mengatakan, setelah dirimu bisa keluar dari Gunung Lima Jari ini, maka kamu bukan raja binatang buas lagi. Sun Wukong lalu bertanya pada Tathagata, lalu aku akan menjadi apa? Tathagata pun menjawabnya bahwa Sun Wukong akan menjadi penjaga jalan dunia yang benar dan dia akan menggabungkan kekuatan, kebijaksanaan, dan juga kebaikan. Kemudian Tathagata menganggap bahwa Sun Wukong itu adalah temannya.
Kali ini rubah ekor 9 terus saja mempengaruhi pikiran dari Sun Wukong. Dia mengatakan bahwa para dewa telah menggertak Sun Wukong. Menurut sang rubah, janji yang telah dibuat oleh Sun Wukong pada para dewa tidak harus ditepati. Menurut penglihatan dari rubah ekor 9, hubungan dari Biksu Tong dan juga Sun Wukong tidak begitu akur karena mereka sering terjadi kesalahpahaman. Dan hal itu membuat pandangan dari mereka menjadi tidak menyenangkan. Sun Wukong dan juga Biksu Tong pun hanya diam saja karena yang dikatakan rubah ekor 9 itu adalah sebuah kebenaran. Dan kini rubah ekor 9, dia pun mengatakan pada Sun Wukong bahwa kedua adiknya itu adalah orang yang tidak berguna. Kemudian rubah ekor 9 pun mengatakan bahwa Subaji adalah orang yang sangat sombong. Dia melakukan perjalanan ini hanyalah untuk pamer di depan klannya. Sang rubah pun juga membongkar sifat dari Subaji, bahwa Subaji ini ketika dia mau menemui sebuah keputusasaan, maka Subaji akan segera lari dari kenyataan. Lalu sang rubah juga membongkar bahwa Sawuching dia melakukan perjalanan ini karena terobsesi untuk menjadi manusia. Dan makna dari perjalanan ke barat sebenarnya tidak akan bisa dia terima. Menurut rubah ekor 9, pendampingan dan hubungan antara guru dan murid ini hanyalah takdir yang datang secara acak. Dan ini sama saja dengan bertemu seseorang di jalan kemudian mengangkatnya menjadi saudara, dan mereka bisa melupakan kapan saja. Kali ini rubah ekor 9 sambil memandang wajah dari Biksu Tong. Dia mengatakan karena perjalanannya sangat berat, maka Biksu Tong tidak harus pergi, dan demi keselamatannya lebih baik Biksu Tong tinggal di tempat ini bersama sang rubah ekor 9. Biksu Tong kemudian berkata pada rubah ekor 9 bahwa sesuatu yang berhubungan dengan emosional dan hati, hal itu tidak akan bisa dipaksakan. Si rubah pun menjawab, jika itu orang lain, maka yang kamu katakan mungkin saja benar, tapi hal itu tidak berlaku bagiku, karena aku bisa memaksamu untuk mencintaiku dengan tulus. Hal ini dikatakan oleh rubah ekor 9 sambil mengeluarkan pisau belati dari dalam lengan bajunya. Sang rubah pun melanjutkan kata-katanya bahwa dia akan membelah dada dari Biksu Tong menggunakan belati ini. Kemudian dia akan mengambil jantung dan juga memakannya. Dengan cara seperti itu, maka hati dari Biksu Tong akan selalu menjadi milik dari rubah ekor 9. Kata-kata dari rubah ekor 9 ini membuat Subaji dan Sawuching menjadi waspada dengan dirinya. Bahkan Biksu dan Sun Wukong kali ini juga melakukan tatapan aneh pada rubah ekor 9. Sebelum Sun Wukong bertindak, rubah ekor 9 kali ini berkata bahwa Sun Wukong jangan mempersulit dirinya, dan dia menyuruh Sun Wukong menganggap bahwa dia tidak melihat dan juga mendengar apa yang dikatakan oleh rubah ekor 9. Kali ini Subaji benar-benar marah dengan perkataan dari rubah ekor 9 ini. Tiba-tiba saja dia mengangkat meja dan lalu membalikkannya. Kemudian Subaji berteriak bahwa dia akan berjuang dan bertarung melawan rubah ekor 9 sampai mati. Rubah ekor 9 kali ini menaruh pandangan yang sinis terhadap Subaji. Setelah Subaji membalik meja itu, mereka bertiga pun kali ini kabur dari dalam rumah rubah ekor 9. Dan sang rubah melihat mereka bertiga dengan tatapan yang tajam. Sambil berlari Subaji berkata, apakah Sun Wukong telah mengkhianati mereka dan membawa ke sarang rubah ini? Biksu Tong pun menjawab perkataan dari Subaji bahwa dia tidak boleh menilai terlalu cepat pada Sun Wukong. Subaji pun masih ngeyel bahwa Sun Wukong dan si rubah adalah teman yang lama, dan bisa saja Sun Wukong melakukan hal ini. Pada saat berlari, mereka pun tiba-tiba berhenti karena Biksu Tong merasakan sesuatu yang aneh. Sang biksu mengatakan seharusnya rumah ini tidak terlalu besar, tapi kenapa kita tidak bisa menemukan jalan keluar? Biksu Tong kemudian menyuruh Sawuching untuk memeriksa rumah ini menggunakan pasir miliknya. Sawuching pun mengeluarkan pasir itu, tapi pasir itu tidak bisa menembus dinding dari rumah yang dibuat oleh rubah ekor 9, dan rumah ini tidak memiliki celah sedikit pun. Biksu Tong kemudian menyuruh Subaji untuk melakukan sesuatu. Tiba-tiba saja Subaji pun berlari dengan kencang dan dia menabrak dinding dari rumah itu sampai hancur. Tapi sesuatu hal kini mengejutkan. Setelah Subaji berhasil menjebol dinding, ternyata di depan mereka masih ada dinding-dinding yang sangat banyak. Dan kini Subaji berkata pada Sawuching dan juga Biksu Tong bahwa keadaan ini sangat buruk. Walaupun saat ini Biksu Tong, Subaji dan juga Sawuching telah berhasil keluar dari dalam rumah rubah ekor 9, tapi di luar rumah itu
mereka terkurung dengan banyak bambu. Biksu Tong kemudian bertanya pada Shao Wuqing, apakah Wuqing mengetahui hal ini. Shao Wuqing pun mengatakan bahwa ini sepertinya adalah sebuah ilusi dan ini telah dibuat dengan sangat baik dan tidak memiliki celah sedikit pun. Wuqing pun juga mengatakan untuk bisa keluar dari ilusi ini, maka mereka harus menemukan hal utama yang menjadi kunci dari ilusi. Subaji pun lalu bertanya pada Shao Wuqing, apa itu? Dan Shao Wuqing pun menjawabnya bahwa dia juga tidak tahu. Dan kini, Biksu Tong pun terdiam sejenak lalu berpikir. Kemudian Subaji masih bertanya, kalau kamu tidak tahu, lalu kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Wuqing pun mengatakan bahwa dirinya pernah melihat hal seperti ini. Dan kini rubah ekor 9 pun datang perlahan ke arah Biksu Tong dan juga yang lainnya. Kemudian si rubah mengatakan pada mereka untuk menyerah saja. Rubah ekor 9 pun kemudian berkata pada Biksu Tong dan juga yang lainnya bahwa pesona atau ilusi dari rumah yang dia buat akan membuat pendatang baru menjadi sukarela menyerahkan semua hak pada dirinya. Dan dia tidak akan bisa menolaknya. Subaji pun kali ini menjadi sangat ketakutan. Kemudian dia mengatakan bahwa rumah ini memang benar-benar aneh, seperti yang dia katakan pada saat tiba di depan rumah dari rubah ekor 9. Dan Shao Wuqing pun membenarkan perkataan dari Subaji. Kali ini Biksu Tong memberanikan diri berbicara dengan rubah ekor 9. Dia pun mengatakan bahwa sang rubah tidak perlu melakukan hal ini. Kenapa dia tidak membuka penghalang ini, kemudian berbicara baik-baik. Rubah ekor 9 pun akan menuruti apa yang dikatakan oleh Biksu Tong dengan satu syarat bahwa si rubah harus bisa mendapatkan hati dari sang biksu. Dan setelah itu, Biksu Tong dan juga si rubah akan bisa bernegosiasi kapanpun dan dimanapun dia mau. Kali ini Sun Wukong yang masih terjebak dengan kata-kata yang diucapkan oleh rubah ekor 9 membuatnya menjadi sangat pusing. Sun Wukong terus memegangi kepalanya, dia bingung harus melakukan apa. Karena di satu sisi, rubah ekor 9 adalah teman lamanya yang sangat baik. Sun Wukong pun mengingat masa lalunya dengan sang rubah yang terasa sangat bahagia. Di dalam pikiran dari Sun Wukong, dia pun masih terngiang-ngiang kata-kata dari rubah ekor 9 yang mengatakan bahwa si rubah itu adalah teman baik dan dia juga masa lalu dari Sun Wukong. Sun Wukong pun merasakan jadi ingin sekali kembali pada masa lalunya itu. Karena Sun Wukong merasa itu adalah sesuatu yang bagus. Dan kini Sun Wukong pun menjadi tersenyum sendiri. Tapi dia masih pusing memikirkan hal itu. Sampai-sampai Sun Wukong menekan kepalanya yang terasa mau pecah. Dan kali ini kepala dari Sun Wukong pun mengeluarkan darah yang cukup banyak. Pada saat rasa sakit di kepalanya sudah memuncak, tiba-tiba saja Sun Wukong teringat dengan Tata Gata yang pada saat itu Tata Gata memberikan nama Sun Wukong, dan itu adalah nama yang terdengar sangat bagus. Dengan nama baru itu, Tata Gata berharap bahwa Sun Wukong akan menjadi orang yang benar-benar tercerahkan. Tata Gata juga mengatakan bahwa segala sesuatu dari masa lalu itu hanyalah sebuah kekosongan. Dan pada saat ini sesuatu pun tiba-tiba menyerang. Yang ternyata itu adalah serangan dari ekor rubah ekor 9 yang langsung menyasar pada Biksu Tong dan juga yang lainnya. Dan kini keadaan dari Biksu Tong, Shao Wuqing dan juga Subaji telah berada dalam bahaya besar. Mereka bertiga pun saat ini tertekan oleh kekuatan dari rubah ekor 9. Subaji berteriak bahwa dia sangat ketakutan. Rubah ekor 9 pun kemudian tersenyum pada Subaji dan juga Biksu Tong serta Shao Wuqing. Lalu sang rubah mengatakan bahwa mereka harus bersabar sebentar lagi karena hal ini akan segera berakhir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah rubah ekor 9 ini akan benar-benar mengambil jantung dari Biksu Tong dan menguasai hati serta tubuh dari Biksu Tong sepenuhnya? Dan apakah Sun Wukong akan benar-benar terpengaruh oleh kata-kata dari rubah ekor 9? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas di Xingji Episode chapter 29. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan seorang pria yang sangat bucin pada seekor rubah ekor 9. Dia rela rubah membelah dadanya dan mengambil hatinya demi membuktikan bahwa rasa cintanya pada si rubah ini benar-benar besar. Rubah pun mengatakan, jika ritual itu kulakukan, maka selamanya kau akan tinggal di dalam rumah ini dan tidak ada jalan untuk kembali. Pria itu pun setuju.
Selama dia bisa bersama si rubah untuk selamanya, itu tak akan menjadi masalah. Dan akhirnya, ritual pun dimulai. Rubah ekor 9 membelah dada si pria dengan pisaunya lalu mengambil hati pria itu dan memakannya. Tapi ternyata kejadian menakjubkan pun terjadi. Karena si pria tidak mati walaupun hatinya sudah diambil dan dimakan oleh si rubah. Rubah ekor 9 lalu mengatakan bahwa kau tak akan mati selama di dalam sini. Dan dia juga bertanya, apakah kamu takut? Saking bucinnya, pria itu pun menjawab, satu-satunya yang kutakutkan adalah aku tidak bisa melihat dirimu lagi. Si rubah pun tersenyum sambil mengatakan bahwa kita akan selalu bersama mulai saat ini. Dan mereka pun berpelukan. Ternyata si pria ini adalah pacar rubah ekor 9 yang entah keberapa. Rubah senang memiliki pacar dari kaum manusia. Tapi yang membuat rubah bersedih adalah manusia ini umurnya sangat pendek yang membuat dia harus merasa kehilangan dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Dan pada akhirnya, rubah pun harus terus mencari seseorang untuk dia pacari walaupun dia tahu kejadian ini akan terus berulang. Pacar dari rubah ekor 9 ini bukanlah manusia biasa. Ada seorang kaisar, ada jenderal, pendekar pedang, dan masih banyak lagi yang rela meninggalkan jabatan dan tujuan hidup mereka demi bisa bersama dengan rubah ekor 9. Walau pada akhirnya mereka harus berakhir di pemakaman dan tak bisa hidup selamanya bersama rubah ini. Walaupun rubah ekor 9 mencintai mereka sepenuh hati, tapi dia tetap tak bisa berbuat apapun ketika kematian menghampiri kekasihnya. Hal ini membuat si rubah benar-benar bersedih. Gubuk yang dia buat awalnya terasa hangat ketika ada cinta. Tapi sekarang semua terasa hampa dan dingin karena rubah ekor 9 tak pernah menemukan pria yang layak untuk menjadi kekasihnya. Kriteria yang rubah ekor 9 inginkan ini sangat tinggi. Dia haruslah pria yang gagah berani, tegas, serta bertanggung jawab. Dan semua itu dapat dilihat oleh si rubah pada diri Biksu Tang. Maka dari itu, rubah ekor 9 sangat berharap bahwa Biksu Tang mau untuk menjadi kekasihnya. Karena dia akan membuat biksu bahagia hidup dengan si rubah. Tapi sang biksu mengatakan, jangan tertipu dengan penampilanku, karena sejatinya aku tak memiliki kriteria yang kau sebutkan. Biksu kemudian menyuruh rubah ekor 9 untuk mencari pria yang lain saja. Si rubah yang memiliki kemampuan membaca hati dan karakter seseorang, dia tidak akan terpengaruh dengan kata-kata Biksu Tong dan akan tetap mengambil hati dari sang biksu agar bisa menjadi kekasihnya. Tiba-tiba saja, Sawu Cheng pun muncul dan menebas rubah ekor 9 dengan kapaknya. Tapi hal itu tidak bisa melukai rubah ekor 9 sedikit pun. Malahan si rubah mengatakan, kenapa kamu sangat kasar pada wanita? Hal ini membuat Sawu Cheng terkejut dan merasa bersalah. Setelah itu, rubah pun membalas serangan Sawu Cheng dengan ekor 9 miliknya. Sawu Cheng kali ini tertusuk ekor dari si rubah, dia pun diangkat ke udara. Bahkan topeng Sawu Cheng pun juga dihancurkan. Hal ini membuat Biksu Tong menjadi panik. Tak berhenti sampai di situ, karena tiba-tiba saja saat ini terjadi sesuatu pada Subhadji. Dan dia terlihat sangat ketakutan. Rubah ekor 9 pun mengancam Subhadji jika dia berani bergerak maka Baji akan dikuliti saat ini juga. Baji yang ketakutan hanya bisa tertunduk karena dia tidak mau mati. Dan Rubah pun mengatakan bahwa Baji tidak akan pernah berani berjuang dan berkorban untuk sang biksu. Biksu pun mengulurkan tangannya dan menyuruh rubah ekor 9 untuk tidak menakut-nakuti Subhadji lagi. Karena menurut sang biksu, target dari rubah ekor 9 adalah dirinya dan tidak perlu melukai murid-muridnya. Rubah pun tersenyum dengan ucapan Biksu Tong karena dia merasa biksu akan menerima cintanya. Dan kini si rubah pun memegang tangan dari Biksu Tong. Dia kemudian mendorong sang biksu sampai terlentang di lantai. Biksu yang ketakutan, dia membujuk si rubah untuk tidak melakukannya hari ini dan harus mencari hari yang baik. Tapi rubah ekor 9 tidak sedikit pun terpengaruh oleh kata-kata dari Biksu Tong karena dia sudah tidak sabar untuk memiliki hati dari sang biksu. Saat ini, rubah pun mengangkat pisaunya dan siap membelah dada dari Biksu Tong. Tiba-tiba saja, Subhadji pun meluncur kemudian menabrak rubah ekor 9 dari belakang sehingga dia gagal melakukan ritual pengambilan hati tersebut. Rubah pun terkejut dan Subhadji kini berkata pada Biksu Tong bahwa dia sangat ketakutan. Perbuatan Baji barusan membuat rubah ekor 9 menjadi marah dan akan membunuhnya. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Biksu Tong yang berdiri di depan si rubah sambil berkata bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Walaupun hati biksu diambil dan dimakan oleh rubah, dia tidak akan pernah rela tinggal di tempat ini.
Dan kini, sang biksu menunjukkan kemarahannya lalu memukul wajah rubah ekor 9 sampai berdarah. Rubah pun tidak percaya bahwa biksu berani memukul dirinya. Biksu menjawab bahwa ini dia lakukan untuk menyadarkan si rubah dari obsesinya itu. Rubah ekor 9 pun menangis bahwa ternyata Biksu Tong adalah orang yang suka berbuat KDRT karena berani memukul dirinya yang selama ini tidak pernah dia alami dari para pria-pria yang dicintainya. Sambil menangis, rubah pun mengeluarkan 9 ekornya yang langsung menyerang biksu dan juga Subagyi, yang bahkan ekor rubah itu kali ini telah menembus tubuh dari Biksu Tong dan juga Subagyi. Rubah lalu menghentikan tangisannya dan mengatakan, apakah dipukul juga merupakan tanda cinta? Setelah mengatakan hal itu, sang rubah mendekati Biksu Tong dan meminta maaf karena telah menyerang Biksu Tong dengan keras. Tapi menurut rubah, sang biksu tidak perlu takut mati, karena setelah dia memakan hati Biksu Tong, maka Biksu Tong akan tetap hidup dan akan mencintai rubah sepenuh hatinya. Biksu pun kemudian bertanya, setelah rubah memakan hatinya, lalu apa yang akan terjadi jika biksu keluar dari gubuk ini? Rubah pun menjawab bahwa biksu akan mati dan dia tidak harus melakukan hal itu. Biksu kali ini mengatakan pada rubah ekor 9, jika hatinya tetap diambil, maka dirinya akan tetap melanjutkan perjalanan dan tidak peduli dengan kematian. Rubah pun menjawab bahwa itu tidak akan pernah terjadi karena Biksu Tong akan di dalam kendali si rubah sepenuhnya. Dan kini, rubah kembali mengangkat pisaunya dan akan membelah dada dari Biksu Tong. Tiba-tiba saja, seseorang datang dan berteriak pada si rubah untuk berhenti. Dan orang itu adalah Sun Wukong. Dia menatap rubah dengan raut wajah yang penuh rasa marah dan kecewa. Lalu Sun Wukong menyuruh rubah ekor 9 untuk melupakan biksu dan membiarkannya untuk pergi. Rubah pun berkata, monyet batu, kamu jangan ikut campur. Dan Sun Wukong menjawab, namaku adalah Sun Wukong, bukan monyet batu. Dan aku sudah berbeda dengan masa laluku. Rubah kemudian bertanya, sebenarnya apa yang telah dilakukan para dewa itu padamu, sehingga monyet batu yang dia kenal menjadi seperti ini? Wukong menjawabnya, bahwa ini bukanlah kehendak dari para dewa, tapi ini adalah keinginannya sendiri. Rubah kemudian bertanya kembali, demi manusia ini, apakah kamu akan mengorbankan persahabatan kita? Dan Sun Wukong menjawabnya, bahwa mungkin apa yang dikatakan olehmu sebelumnya tentang orang-orang ini adalah kebenaran. Karena Tang Shan memang orang yang cukup merepotkan. Dia suka mencari kesalahan orang lain dan itu memang sesuatu yang buruk. Sedangkan Subagyi memang orang yang bejat dan cabul. Aku tahu dia sering berbicara buruk di belakangku pada Tang Shan. Lalu Shao Wuqing adalah seorang yang linglung. Dia selalu berpikir bagaimana caranya untuk bisa menjadi manusia dan ingin mendapatkan restu dari Tuhan. Tapi mereka semua adalah guru dan saudaraku. Sebagai murid dan kakak pertama, aku tidak akan bisa melihat mereka mati. Rubah yang tidak bisa melepaskan biksu pun bertanya pada Sun Wukong, lalu apakah kita akan bertarung? Dan apa kita sudah tidak bisa menjadi teman lagi? Sambil mengacungkan tongkatnya, Sun Wukong berkata, jika itu pilihanmu, aku akan melayanimu dan jangan salahkan aku. Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun salto di udara. Hal ini membuat rubah panik karena Sun Wukong benar-benar mengamuk dan menggunakan tongkat ruyi lalu memukul lantai dengan keras. Pukulan dari Sun Wukong ini benar-benar dahsyat dan membuat gubuk dari rubah ekor 9 saat ini hancur lebur dan berantakan. Rubah yang melihat rumahnya hancur pun berteriak dan tidak percaya jika Sun Wukong akan benar-benar menghancurkan rumahnya menjadi berkeping-keping dan meledak dengan cukup keras. Setelah rumahnya meledak, kini biksu, Baji dan juga Shao Wuqing juga terlempar di udara. Mereka terpental kemana-mana dan sang biksu terus memegangi tubuhnya yang telah terluka oleh tusukan ekor dari rubah tadi. Setelah hancurnya rumah itu, kali ini Sun Wukong sadar bahwa rumah dari rubah ekor 9 adalah sebuah segel pesona yang merupakan kumpulan dari kenangan berharga masa lalu si rubah. Dengan hancurnya rumah itu, maka hancur pula mantra pengendali pikiran dari sang rubah. Dan saat ini, rubah menjadi sangat marah dengan Sun Wukong yang dia rasa sangat kejam karena Sun Wukong telah menghancurkan sesuatu yang penting di dalam hidupnya tanpa memikirkan perasaan sang rubah. Sambil menangis, rubah pun berkata, selama ini aku selalu baik pada Wukong, tapi ini balasan yang dia dapatkan. Wukong pun menjawab bahwa dia terpaksa melakukan hal ini
Jika dia tidak menghancurkan pesona itu, maka Wukong tidak akan bisa mengalahkan rubah ekor 9. Wukong juga menyuruh rubah untuk segera sadar akan kesalahannya. Tapi kata-kata Wukong ini tak bisa meluluhkan hati rubah sedikit pun. Malahan, si rubah semakin marah pada Sun Wukong dan memutuskan persahabatan mereka. Karena saat ini, rubah tidak akan pernah memaafkan Sun Wukong. Rubah pun menunjukkan wajah kecewanya pada Sun Wukong sambil mengeluarkan ekor 9 miliknya dan berteriak dia akan membunuh Sun Wukong pada saat ini juga. Wukong terus ingin menyadarkan rubah dengan mengatakan bahwa obsesinya itu telah menjerumuskannya ke jalan yang salah. Rubah yang sudah sangat emosi, dia tidak peduli dengan kata-kata dari Sun Wukong. Kemudian dia melebarkan ekornya dan memekarkan ujung ekor itu seperti bunga. Dan serangan laser besar pun keluar dari ekor rubah yang siap melenyapkan apapun yang dilewatinya. Sun Wukong yang tahu betul akan kekuatan laser ini, dia menghindar agar tidak terkena tembakan laser mematikan dari sang rubah. Tapi laser itu terus mengejar dirinya dan Sun Wukong hanya bisa melompat ke sana dan kemari. Sampai-sampai tembakan laser itu meratakan seluruh tempat itu dan rubah berteriak akan menghancurkan semuanya tanpa sisa. Rubah yang mengamuk secara brutal benar-benar menimbulkan kerusakan yang luar biasa di tempat ini. Dan tiba-tiba saja, sang biksu pun kini terpental akibat amukan laser ekor 9. Hal ini membuat si rubah panik jika Biksu Tong akan mati akibat serangannya. Dia pun kemudian terbang ke arah Biksu Tong sambil teriak minta maaf dan akan menyelamatkannya. Rubah benar-benar tidak mau jika sang biksu mati saat ini. Dia akan meraih tubuh Biksu Tong yang terjatuh dari awang-awang. Tapi sebelum tangannya bisa meraih tubuh biksu, tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata, "Kalau begitu, mari kita hidup bersama." Hal itu membuat rubah menjadi terkejut karena ternyata yang berbicara itu adalah Sun Wukong yang sudah muncul di hadapan sang rubah sambil mengangkat tongkat Ruyi miliknya dan siap memberikan serangan dahsyat pada si rubah. Wukong pun kini berkata, "Rubah ekor 9 sahabatku, selamat tinggal." Wukong mengucapkan kata-kata itu sambil menangis karena sejatinya dia tidak rela membunuh sahabat yang selama ini telah membantunya, tapi dia juga tidak mau kejahatan rubah ini terus berlanjut yang bisa membunuh guru dan adik-adiknya. Dan tongkat Ruyi Jinggubang pun mengayun dengan keras. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah rubah ekor 9 ini akan benar-benar mati oleh pukulan dari Sun Wukong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Kita lanjut bahas Xingji episode chapter 30. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sun Wukong yang melayangkan pukulan kerasnya pada saat ini berhasil mengenai kepala dari rubah ekor 9. Hal ini dilakukan Sun Wukong secara terpaksa karena temannya itu sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik. Kepala dari rubah ekor 9 pun mengeluarkan darah yang cukup banyak dan kini Biksu Tong jatuh ke dalam air dan diselamatkan oleh Sun Wukong. Setelah menyelamatkan gurunya, Wukong juga menyelamatkan Subaji dan Shao Wujing. Dan kali ini Biksu Tong, Subaji dan Shao Wujing pun diletakkan di atas daun yang besar oleh Sun Wukong dan mereka belum mati, hanya pingsan saja. Rubah ekor 9 yang sudah tidak berdaya kini tergeletak di atas daun dan memanggil nama Sun Wukong. Dia pun berkata jika dirinya sebenarnya tidak ingin melakukan hal ini dan dia menyesali perbuatannya itu. Rubah pun bertanya apakah saat ini dirinya dan Sun Wukong akan selalu menjadi teman yang baik. Wukong pun mendekati rubah ekor 9 dan menggenggam tangannya, lalu dia berkata bahwa mereka berdua akan selalu menjadi teman yang baik untuk selamanya. Rubah juga mengatakan pada Sun Wukong, meskipun dia adalah seekor rubah, tapi dia mencintai manusia. Dia hanya ingin mendapatkan cinta dan hidup bahagia, dan dia sama sekali tidak ingin melakukan hal yang buruk. Wukong pun menjawabnya, "Tapi guruku bukan untukmu. Biarkan aku memperkenalkanmu dengan manusia yang lain saja." Sambil memejamkan matanya, si rubah pun menjawab, "Benar ya? Kamu jangan bohong padaku." Setelah berkata seperti itu, rubah ekor 9 pun berubah menjadi asap ungu. Hal ini terjadi karena energi iblis di dalam tubuh rubah ekor 9 telah menghilang akibat pukulan keras dari Sun Wukong. Dan setiap rubah menghilang, dia akan selalu meninggalkan boneka kecil sebagai hadiah agar orang itu selalu mengingat dirinya. Tapi hadiah boneka kali ini adalah yang terakhir karena Sun Wukong telah membunuhnya. Dan tiba-tiba saja Wukong pun dibuat terkejut karena ternyata rubah ekor 9 belum mati dan dia hanya kembali ke bentuk aslinya. Dan saat ini rubah pun meninggalkan Sun Wukong. Setelah jauh, rubah ekor 9 pun kali ini menoleh. Dia menatap Sun Wukong sebagai ucapan selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Wukong pun melambaikan tangannya dan berkata, "Semoga kita bertemu lagi ya, jaga dirimu baik-baik." Setelah itu rubah pun pergi. Dan Wukong masih mengatakan jika bertemu binatang buas di hutan sembunyilah. Suatu saat aku akan kembali menemuimu. Kini Sun Wukong merasa lega
karena rubah ekor 9 tidak mati dan hanya kembali ke bentuk aslinya. Kelak dia bisa berubah kembali ke bentuk manusianya. Dan kali ini Sun Wukong pun kaget karena dia dari tadi tidak melihat keberadaan dari kuda naga Aosway. Ternyata Aosway sedang tiduran di bawah pohon. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun melanjutkan perjalanan dalam kondisi hujan yang lebat dan Biksu Tong yang masih pingsan di atas kuda naga Aosway. Tak lama setelah itu biksu pun terjatuh dari atas kuda. Baji, Shao Wuqing dan Sun Wukong kali ini menjadi panik apakah gurunya itu telah mati. Mereka pun mengecek kondisi dari Biksu Tong yang terluka parah dan ternyata dia masih hidup. Subaji lalu berkata, "Aku tadi juga dihajar sama si rubah, tapi aku juga tidak apa-apa." Sambil melihat Subaji, Wukong pun mengatakan, "Hei, idiot. Jelas kamu tidak apa-apa, karena kamu itu siluman, sedangkan guru manusia. Dia tidak memiliki energi iblis untuk penyembuhan diri sepertimu." Wuqing kemudian mengatakan, "Jika manusia biasa, pasti akan sangat mudah mati jika mendapatkan luka seperti ini." Dengan wajah sinis, Subaji pun berkata kembali, "Aku baru saja menjadi muridnya. Kalau dia mati, sia-sia dong aku ikut perjalanan ini." Wukong pun menjawab perkataan dari Subaji. Orang seperti guru tak akan mati dengan mudah. Kini Sun Wukong pun menggoyang-goyangkan tubuh Biksu Tong berharap dia segera sadar. Dan tiba-tiba saja, tubuh sang biksu kali ini menjadi menggigil. Hal ini membuat ketiga muridnya kembali panik karena luka dari Biksu Tong semakin membuat kondisinya memburuk. Wukong lalu berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tetap diam, dia akan mati dan misi ini akan gagal. Aku juga tidak akan bisa menjelaskannya pada dewa itu." Baji pun kemudian menimpali perkataan dari Sun Wukong, "Kalau begitu, kita kubur saja guru secara diam-diam dan kita juga bubar seolah tidak pernah terjadi apapun." Wuqing pun menjawab perkataan dari Subaji, "Jika ingin menguburnya, tunggu sampai dia tidak bernafas dulu. Jangan asal ngubur." Wukong kemudian berkata, "Jangan membahas cara ngubur dulu. Dia belum mati. Yang harus kita lakukan adalah menyelamatkan nyawanya dan jangan sampai mati." Kini mereka bertiga pun dibuat kaget karena tiba-tiba sang biksu pun berdiri dan mengatakan, "Kalian bertiga sedang bahas apa? Ayo cepat lanjutkan perjalanan sebelum malam tiba." Aosway pun kini berkata di dalam hatinya, "Sudah kuduga, orang ini tidak akan mati dengan mudah." Kini Wukong mulai bertanya pada gurunya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Biksu pun mulai berjalan tanpa menjawab dan baru beberapa langkah saja dia kembali terjatuh dari atas kuda naga Aosway. Dan kali ini biksu pun kembali pingsan. Dalam pingsannya itu dia melihat anak dan istrinya yang hangus terbakar. Hal ini membuatnya kaget dan istrinya pun mengatakan, "Kau sudah kembali?" Biksu pun menjawabnya, "Iya. Dan kupikir saat ini aku sedang sekarat dan tertidur." Sang istri pun kali ini berkata, "Apakah kamu takut melihat kami? Dirimu sudah tidak tertidur selama bertahun-tahun. Apakah kamu kali ini menyesal?" Biksu pun menjawab, "Iya, aku takut dan aku sangat takut melihat kalian seperti ini membuat hatiku kembali menjadi sakit." Sang istri pun berkata, "Kenapa kamu harus merasakan sakit? Kamu sekarang sudah bukan keluarga kami. Dirimu saat ini adalah Tang Sanchang yang terkenal dari Tibet. Kami di hadapanmu sekarang hanyalah mimpi dari masa lalu." Biksu pun kemudian mengatakan, "Tanpa mereka, dia sangat kesepian." Dan istrinya kembali berkata, "Lihatlah wujud kami sekarang. Apakah kamu masih takut?" Biksu menjawabnya, "Tidak akan pernah." Kini sang istri dan anaknya sambil berjalan ke arah Biksu Tong, dia berkata, "Jika tidak takut, berikan kami pelukan." Setelah anak sang biksu memeluknya, dia pun mengucapkan selamat tinggal. Dan dalam sekejap, anaknya pun kini berubah menjadi abu. Kemudian sang istri berkata pada Tang Sanchang, "Hei Sanchang, kami jadi seperti ini karena kebakaran itu. Tolong jangan anggap kami sebagai setan di matamu, karena kami masih orang-orang yang mencintaimu. Sudah saatnya kita pergi dalam damai. Dan mulai sekarang, kamu tidak perlu takut untuk memejamkan matamu, Sanchang. Kamu bisa tidur dengan nyenyak tanpa melihat bayang-bayang kami lagi." Dan tiba-tiba saja, biksu pun kini membuka matanya. Saat dia terbangun, dirinya sudah berada di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan bunga. Bahkan luka di tubuh Biksu Tong kali ini juga telah diobati. Setelah itu, dia pun keluar dari ruangan ini untuk memastikan dirinya sedang ada di mana. Di tempat ini Sun Wukong sedang bermain dengan burung, Shao Wuqing sedang bermain dengan anak-anak, sedangkan Subaji sedang mandi bersama ciwi-ciwi. Baji yang melihat gurunya keluar dari ruangan, dia pun berteriak dan berlari untuk menyambut sang guru. Biksu lalu bertanya, "Sedang ada di mana kita?" Baji pun menjawab, "Kita masih berada di jalur monster. Dan ini adalah desa manusia di bawah gunung rusa putih."
Baji lalu bertanya, apakah sang guru masih ingat saat dirinya diserang oleh rubah ekor 9? Biksu mengatakan, aku masih ingat, dan saat itu aku terluka parah, lalu Sun Wukong menghajar rubah itu. Dan setelah itu aku pun menjadi pingsan. Baji lalu menceritakan bahwa saat itu sang guru sedang sekarat. Dirinya, Sun Wukong dan juga Shao Wuqing mencari bantuan karena mereka bertiga tidak tahu cara menyembuhkan Biksu Tong. Dan pada akhirnya, mereka pun sampai di desa manusia ini. Awalnya para manusia di tempat ini tidak mau membantu, tapi setelah Sun Wukong menunjukkan jiwa kera raksasanya, para manusia itu pun menjadi ketakutan dan akhirnya mau membantu. Sang tetua yang sekaligus ahli pengobatan pun mulai mengobati Biksu Tong dan mengatakan jika terlambat sedikit saja, maka Biksu Tong akan tewas. Dan sekarang Biksu telah teratasi dengan baik, dia akan segera pulih. Dan setelah itu, Sun Wukong pun tahu bahwa suku manusia di tempat ini dilindungi oleh rusa putih. Sang rusa yang tidak terima Sun Wukong memaksa penduduk di tempat ini, dia pun datang untuk membuat perhitungan. Sun Wukong lalu menemui sang rusa itu dan berkata, apakah kau tidak terima jika aku berada di tempat ini? Kemudian Biksu Tong pun bertanya pada Subaji, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sambil menunjuk, Subaji pun mengatakan, kepala rusa itu dijadikan pajangan sama kakak Wukong. Biksu lalu melirik pada dua wanita dan bertanya, lalu dua wanita itu sedang apa? Sambil tersenyum, Subaji mengatakan bahwa mereka dengan sukarela saat ini melayani Subaji dan memandikannya. Biksu pun tidak yakin jika kedua wanita itu secara sukarela melayani Subaji karena dia tahu betul sifat dari Subaji ini. Dan tiba-tiba, dua wanita itu pun berteriak jika mereka dipaksa oleh Subaji. Hal ini membuat kebohongan Baji menjadi terbongkar. Biksu pun kemudian pergi meninggalkan Subaji dan menyuruhnya untuk memanggil Sun Wukong dan Shao Wuqing karena ada sesuatu yang harus mereka diskusikan hari ini. Dan akhirnya mereka pun kini telah berkumpul di ruangan dari Biksu Tong untuk membicarakan aturan dalam perjalanan ke barat ini. Kini Biksu mengatakan bahwa pembagian tugas di dalam perjalanan ini sangatlah penting, tapi dirinya sekarang harus segera berkultivasi untuk penyembuhan diri. Jadi tugas itu akan dia tulis di kertas saja. Biksu lalu bertanya, tragedi dengan rubah ekor 9 tidak ada hubungannya denganmu kan Wukong? Wukong pun menjawabnya, setelah aku menyelamatkanmu, apakah kamu kira aku berkomplot dengan rubah itu guru? Ataukah dirimu sedang mencari kesalahanku saja? Biksu pun menjawabnya, tidak, aku hanya terkejut saja. Tapi aku juga berterima kasih pada kalian bertiga. Jika bukan karena kalian, diriku pasti sudah mati. Baji lalu merasa dia punya jasa paling banyak. Jika dia tidak menabrak si rubah ekor 9, maka sang biksu akan benar-benar mati waktu itu. Biksu kemudian mengatakan, rubah itu tahu cara membaca pikiran. Apa yang dikatakan oleh si rubah itu sebagian besar memang benar. Tapi hal itu tidak semuanya. Walaupun Subaji pemalas, tapi dia akan berjuang di saat yang kritis. Walaupun Shao Wuqing selalu mengubur pikiran di dalam hatinya, dia memiliki sebuah kebaikan dan akan membantu orang dengan cara yang rendah tanpa imbalan. Kemudian Sun Wukong yang suka memberontak, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan sekarang aku akan memberikan beberapa aturan saja dalam perjalanan kita ke depannya agar lebih lancar. Aku harap kalian setuju dengan aturan yang akan kita buat bersama. Jadi kalian juga harus memberikan saran di dalam aturan ini. Baji pun kemudian pertama kali mengangkat tangannya dan mengatakan, aturan pertama dariku adalah bahwa kakak Wukong tidak boleh memukul adik juniornya lagi. Wukong pun tidak terima dan kali ini membentak Subaji. Dan kali ini Shao Wuqing pun tidak punya saran. Dia hanya manut saja dengan yang lain. Wukong lalu berkata, saran dariku, si babi ini tidak boleh memaksa wanita lagi untuk melayaninya mandi bersama. Baji kemudian membalasnya, kalau begitu kakak Wukong tidak boleh membunuh siluman sembarangan di perjalanan. Biksu kemudian menyuruh mereka untuk tenang dulu dan tidak perlu berdebat. Lalu biksu akan menuliskan setiap poin penting dan mereka harus memilih yang sesuai. Lalu Sun Wukong juga mengatakan pada Biksu Tong, jika ada siapapun yang bertanya, apakah Anda Tang Sancang? Anda jawab bukan, karena identitas Anda ini mendatangkan banyak masalah. Dan guru juga harus mematuhi aturan ini. Ingat kan, saat kita baru saja tiba di rawa buaya, Aoso yang menunggu di luar berkata sangat membosankan. Dan aturan itu pun mereka bahas sampai larut malam. Kini sang biksu sudah mengantuk dan menutup agenda hari ini. Dia mengatakan akan segera tidur dan menyuruh ketiga muridnya untuk keluar dari tempat ini. Setibanya di luar, Sun Wukong, Subaji, dan Shao Wuqing menjadi bingung. Karena ini adalah hal yang aneh. Bukankah selama ini gurunya tidak pernah tidur? Tapi sekarang dia bilang mau tidur. Dan kali ini Biksu Tong benar-benar tidur. Ini adalah pertama kali Biksu Tong tidur setelah bertahun-tahun dirinya tidak tidur. Dan kini
Pagi pun tiba. Biksu yang merasa dirinya sudah sembuh pun berpamitan pada kepala desa untuk pergi dari tempat ini dan melanjutkan perjalanan. Kepala desa pun memberikan bekal pada Biksu Tong untuk bisa dipergunakan selama dalam perjalanan. Biksu pun kemudian berterima kasih dan kemudian bertanya, apakah Anda melihat murid-muridku? Kepala desa pun mengatakan, mereka tadi ada di tempat ini. Dan tiba-tiba saja Subaji pun datang dengan mulut yang penuh darah. Jalan dari Subaji pun juga sempoyongan, seperti habis kalah dalam pertarungan. Hal ini membuat penduduk menjadi terkejut dengan apa yang telah terjadi pada Subaji. Biksu pun kali ini juga dibuat kaget ketika Baji tiba-tiba ambruk. Baji lalu berkata bahwa dia sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Biksu kemudian bertanya pada Subaji, siapa yang telah melakukan hal ini? Subaji pun menjawabnya, kakak Wukong telah menghajarku. Hal ini membuat Biksu Tong menjadi kaget dan tidak percaya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Benarkah Sun Wukong menghajar Subaji? Ataukah hanya alasan Subaji saja biar dia tidak ikut melanjutkan perjalanan? Tapi kenapa dia harus memfitnah Sun Wukong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.